Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore menjelang petang. Pada sore hari ini kita bersama-sama akan beribadah di dalam pekan Advent yang ketiga. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Kami mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat. Memang pada saat ini ada saudara kita yang sedang sakit dikarenakan karena cuaca yang pada saat ini hujan terus sampai pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita khususnya di kelompok Pepantan Losari, khususnya di kelompok Sangkrah 2, pada saat ini saudara kita, keluarga kita, mereka telah dipanggil Tuhan. Maka dari itu kami segenap Majelis Gereja Gandean Solo Timur mengucapkan ikut berduka cita dan berbelasungkawa kepada saudara yang telah ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi kekuatan dan keikhlasan dalam menghadapi saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, masa Advent ini akan kita awali. Kita bersama-sama akan beribadah. Marilah kita bersama-sama kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan bait yang pertama. Dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama kita satukan, kita menghadap Tuhan, kita berdoa, kami hantarkan. Allah yang baik, Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi manusia dan berkorban bagi kami yang percaya, supaya dapat penghapusan setiap dosa kami. Kami bersyukur dan bersuka cita yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, mampukanlah kami untuk selalu menguatkan hati dan menegakkan iman di tengah kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya kami akan mengalami kemuliaan yang lebih terang dari sebelumnya bersama-Mu, bersama Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan hanya merancang yang terbaik bagi kami. Engkau tidak
pernah meninggalkan sedikit pun memiliki maksud yang jahat kepada kami. Bapa yang baik, kami semua yang kami alami selama ini hanyalah untuk membentuk kami sesaat yang Engkau inginkan, sehingga kami pun setiap untuk menerima anugerah-Mu yang besar. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan menerima sabda firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat terima dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Bapa, Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Hartiwi yang pada saat ini telah Kau pilih untuk menghantarkan firman-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan berkati, sehingga apa yang dia hantarkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, doa kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya pada saat ini kami akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Kiranya kita akan menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung 454. Selamat sore menjelang malam hari, Bapak, Ibu, Saudara, kakek, nenek, adik-adik semuanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan, satukan hati kami, jiwa kami di dalam memuji memuliakan Engkau dan merenungkan firman-Mu, supaya setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu bisa menjadi berkat bagi kami dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan hari ini firman diambil di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Seberapapun yang membawa Alkitab, mari kita buka di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Dan judul hari ini, sahabat yang tersingkir. Halo Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semuanya. Siapa yang merasa tersingkir? Adakah di sini yang merasa tersingkir? Halo? Tidak ada ya? Ya, sip. Nah, di dalam Matius ini beda dengan Matius. Kalau Matius itu disingkirkan karena dia seorang pemungut cukai atau pengambil pajak begitu. Nah, dia dibenci karena dia membantu bangsa lain. Nah, di sini orang Israel atau orang Yahudi itu sangat marah dan benci terhadap si Matius ini. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang dan melihat apa pekerjaan itu Matius, ternyata Matius itu berkenan di hati Tuhan. Dan dia dipanggil untuk mau mengikuti dia. Nah, di sini Matius merespon dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, setelah sampai di rumah, Matius ini makan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pemungut cukai yang lainnya, teman-teman Matius ini pada dengar, loh ternyata Tuhan Yesus itu ada di rumahnya Matius. Mereka semua datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan mereka dan bersama orang-orang berdosa. Nah, tetapi orang Farisi ini iri sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat rendah hati dan dia mau menerima orang yang berdosa. Nah ini, tetapi kalau orang Farisi ini merasa, wah aku tuh orang suci, loh aku tuh orang baik loh, aku tidak layak berteman dengan mereka, bertemu dengan mereka begitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak, padahal Tuhan Yesus itu amat sangat suci, dia kudus, dia hebat, dia luar biasa. Tetapi dia mau merendahkan diri, mau datang ke dunia ini dan menyelamatkan banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah, dia adalah sahabat yang tersingkir. Hebatnya Tuhan Yesus, dia sahabat yang tersingkir. Dan orang yang tersingkir ini begitu damai sejahtera setelah dia mendekat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kita pun juga tidak beda jauh dengan Matius. Kita juga merasa bahwa diri kita ini tersingkir. Karena apa? Sudah lama banget kita tidak ke gereja. Sudah lama sekali kita tidak bertatap muka. Sudah beberapa kali tapi sekarang tidak tatap muka lagi. Nah, mari kita merasakan, merenungkan firman ini untuk menjadi lebih baik dan menolong kita ini untuk tidak selalu menjadi yang tersingkir, yang terburuk. Karena Tuhan merespon, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita. Jadi kita tidak harus merasa tersingkir. Dia adalah sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita respon, mari kita tangkap tangan Tuhan Yesus, kita pegang supaya di dalam kita menjalani hidup ini, apalagi ini masa pandemik, banyak sekali televisi, entah itu HP, entah itu radio, atau entah itu majalah atau koran, menyatakan COVID itu sekian persen yang sudah meninggal, sekian persen yang sudah sembuh, sekian persen yang masih sakit atau OTG. Nah, di sini kekhawatiran kita, kecemasan kita, inilah kesenangan si iblis. Nah, saatnya iblis mau menerima banyak orang, dan banyak orang inilah yang tersingkir, merasa dirinya tersingkir begitu. Mari kita datang pada Tuhan, sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini sangat besar, asal kita benar-benar merespon dan menghayati bahwa Tuhan Yesus menolong kita dengan Roh Kudus ini. Jadi kita tidak akan sia-sia menerima sahabat yang sejati itu, sahabat yang luar biasa yang menolong kita di dalam rasa takut kita, di dalam rasa cemas, khawatir kita. Tuhan Yesus selalu ada.
Jadi kita jangan dengarkan si iblis yang membujuk kita untuk takut, untuk cemas. Oh nanti ini aku tularan corona gimana ya? Oh nanti ini aku kena corona gimana ya? Begitu, janganlah kita takut diintimidasi oleh si iblis. Nah karena apa? Karena ini memang zaman akhir, saatnya orang percaya untuk menuai banyak jiwa, untuk menuai dan menolong banyak jiwa. Dan saatnya juga si iblis ini juga menuai orang-orang yang tidak percaya. Nah, di sini kita belajar dari Matius ini. Belajar mau merespon dan mau memegang tangan Tuhan Yesus sampai akhir nanti kita mendapatkan hidup dan mahkota yang besar yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Mari kita sambut sahabat yang sejati, yang tidak membuat kita ini tersingkir, tetapi kita akan direngkuh, kita akan dipeluk, kita akan disayangi karena dia setia. Sebelum kita setia, dia terlebih dahulu setia. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak. Mari kita doa syafaat dan doa persembahan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah sahabat kami sejati Tuhan. Tidak ada sahabat selain Engkau yang begitu mengasihi kami, yang begitu menolong kami, yang selalu membantu dan mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati bangsa Indonesia, berilah damai sejahtera bagi bangsa Indonesia Tuhan. Persatukan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Lawatlah bangsa Indonesia Tuhan untuk selalu memuliakan Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Tuhan, bebaskan dan lindungilah bangsa Indonesia dari segala sakit penyakit terkhusus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Tuhan berkati pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, menterinya, MPR, DPR-nya, juga bupati, juga gubernur, wali kota, camat, lurah, dan RT RW, dan semuanya Tuhan untuk bisa sinergi bersatu di dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, yang bersatu Tuhan. Dan juga kami mendoakan kota Solo Tuhan, dan pada saat ini kota Solo sudah mendapatkan wali kota yang baru, wakil wali kota yang baru, supaya yang baru ini bisa menjadi lebih baik Tuhan, dan dapat menolong masyarakatnya Tuhan, dan lebih mendekat lagi kepada masyarakatnya Tuhan, dan memperdulikan dan berempati terhadap masyarakatnya Tuhan. Juga Tuhan, lindungi kota Solo dari segala sakit penyakit terkhusus COVID-19 ini Tuhan, supaya terbebas dan terlepas. Mereka semua yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan sertai di dalam pelayanan kami, supaya kami bisa menjadi tangan panjang-Mu untuk menolong saudara-saudara kami Tuhan, untuk kembali datang pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhan berkati persembahan kami, yang kami haturkan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi keluasan kerajaan-Mu, dan bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan pada saat ini kita sedang diutus dengan Tuhan dengan memuji Tuhan di dalam NKB 50 bait yang pertama. Fajar yang baru sudah akan
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum persekutuan masa doa Advent yang ketiga ini kita akhiri, perkenankanlah kami mengingatkan kembali akan petugas masa doa Advent yang keempat tanggal 22 Desember 2020. Pembukaan oleh Bapak Joko Saryono SPDK. Kemudian pengkhotbah Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI. Penutup oleh Dr. Anda Heni Leonida Agustriastuti. Kemudian untuk organis Saudara Brian, pemandu pujian Emi Sriwidyastuti, dan pengantar bahasa Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan doa masa Advent yang ketiga ini di dalam doa. Sehantarkan. Segala puji dan syukur serta terima kasih kami ya Tuhan atas limpah rahmat, berkat dan anugerah yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Engkau boleh menerima kami manusia yang berdosa ini dengan apa adanya. Itulah sebabnya Tuhan di masa Advent ini kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, untuk kami senantiasa mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Demikian juga Tuhan mampukan kami juga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua, yang mana Tuhan tidak lagi menolong menyelamatkan kami, tetapi akan menghakimi kami sebagai umat-Mu di seluruh dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan mampukan kami sebelum kedatangan-Mu yang kedua ini, kami boleh mewartakan cinta kasih Tuhan yang mengasihi semua orang di dunia ini, sehingga mereka boleh bertobat dan juga boleh menerima cinta kasih Tuhan, rencana yang indah dalam kehidupan kami sebagai manusia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk memberitakan cinta kasih Tuhan di setiap saat dan setiap waktu. Ampuni akan segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri dengan kidung NKB 50 bait yang kedua. Fajar baru telah mereka.